Baik, Ibu dan Bapak orang tua atau wali santri, sebelumnya kedengaran jelas suara saya? Jelas. Jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas, kita langsung saja mulai. Terus pakai kamera. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu dan Bapak guru SD Islam Terpadu Persis dan juga orang tua wali santri SD Islam Terpadu Persis, alhamdulillah sebagaimana yang telah kita agendakan bersama dan juga surat undangan dari sekolah bahwa hari ini hari Senin 29 Maret 2021 kita mengadakan sosialisasi ujian sekolah. Sebagaimana dari aturan di dinas bahwa sekolah itu wajib untuk mensosialisasikan persiapan ujian sekolah. Untuk kegiatan hari ini, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, dari sekolah itu bisa sosialisasi secara langsung ke sekolah. Karena dikarenakan kondisi COVID saat ini, maka sesuai juknis dari pemerintah, kita mengadakan sosialisasi melalui daring, yaitu kita menggunakan Google Meeting ini. Nah, hadirin Bapak, kemudian Ibu, orang tua siswa SD Islam Terpadu Persis, kita lihat agenda acara hari ini. Yang pertama itu pembukaan. Alhamdulillah sudah saya buka. Kemudian nanti sambutan dari kepala sekolah itu akan disampaikan oleh Bapak Ahsan Sobar. Kemudian setelah sambutan nanti akan mensosialisasikan terkait pelaksanaan ujian sekolah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh wali kelas dari kelas 6, yaitu Bu Tita dan Bu Siti. Setelah selesai sosialisasi pelaksanaan US, maka nanti di akhir ada tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan ujian sekolah, nanti bisa ditanyakan di akhir. Dan kemudian terakhir itu penutupan. Baik, Ibu dan Bapak guru, orang tua siswa atau wali SD Islam Terpadu Persis, kita masuk ke acara yang kedua, karena tadi pembukaan sudah, kita masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah, yaitu Bapak Ahsan Sobar. Kepada Pak Ahsan Sobar, waktu dan tempat dipersilahkan. Hamdan wa syukron lillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada Ketua Panitia US, mungkin dalam hal ini merangkap sebagai pembawa acara atau sebagai moderator. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua, khususnya kepada orang tua murid atau wali murid khusus kelas 6, yang pada saat ini kita sama-sama bisa bergabung dalam acara sosialisasi ujian sekolah tahun 2020-2021. Baik Ibu dan Bapak semuanya yang hadir di sini, ada beberapa hal yang mungkin harus kami sampaikan pada saat ini, ya. Yang pertama, sesuai arahan atau juknis daripada Dinas Pendidikan, khususnya di tingkat Korwil Pendidikan Kecamatan Bojong Soang, bahwasannya kita akan melaksanakan ujian sekolah, maksudnya untuk anak kelas 6 ya. Jadi sebagai pengganti daripada UN, ujian negara. Ujian negara tidak ada, tetapi yang ada adalah ujian sekolah. Biasa resmi ijazah ya. Alhamdulillah, menurut kabar petugas gugus tingkat Kecamatan Bojong Soang, bahwa di 6 SD itu ya
kalau berkaitan dengan COVID-19, bahwa di Bojongsoang itu status zonanya itu kuning dan hijau. Nah, kebetulan letak wilayah sekolah kita SDIT ini adalah status zonanya itu kuning. Maka kalau kuning itu tidak berbahaya. Mungkin hanya akan mendekati berbahaya. Yang bagus itu yang hijau. Tapi tidak jadi masalah. Menurut juknisnya, menurut arahannya, kalau status zonanya kuning, maka kita bisa ya melaksanakan ujian sekolah dengan cara tatap muka. Nah, insya Allah ya bahwa untuk kita, anak-anak kita yang akan melaksanakan ujian sekolah nanti pada tanggal 5 sampai tanggal 9 April ya 2021 kita akan melaksanakan ujian sekolah dengan cara luring yaitu tatap muka. Ya, mudah-mudahan semuanya anak-anak kita ya dapat melaksanakan ujian sekolah dengan cara tatap muka. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa setelah melaksanakan ujian sekolah ya nanti kita akan mengadakan tanya jawab kalau ada yang kurang dengan cara luring, karena insya Allah kami akan akan menempuh segalanya, semua persyaratan bagaimana caranya agar kita bisa melaksanakan khususnya ujian sekolah dengan cara tatap muka. Insya Allah kita akan bicarakan nanti ke depan tentang pelaksanaan ujian akhir pesantren UAK. Karena di SD ini sudah biasa, ya beda dengan SD yang lain. Jadi ijazah itu ada dua, ya ijazah dari negeri, ijazah dari pesantren. Maka ijazah dari pesantren itu namanya pelaksanaannya ujian akhir pesantren. Tapi itu di belakang lah nanti. Yang jelas kita setujui dulu ya karena sudah merupakan agenda kami, agenda pengawas, juga agenda Dinas Pendidikan bahwa kita bisa melaksanakan ujian sekolah dengan cara tatap muka. Nah itu. Terakhir mungkin dalam hal pembukaan ini ya terakhir bahwa ibu dan bapak orang tua wali murid kelas 6 ya. Jadi nanti bahwa karena kita akan menghadapi ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Ya, akan menghadapi bulan Ramadan, akan menghadapi juga UAP. Oleh karena itu nanti jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Kalau ada apa-apa, tanyakan saja ke guru wali kelasnya. Nanti mungkin guru wali kelasnya akan menginformasikan kepada kami sebagai kepala sekolah. Mungkin barangkali itu saja. Kalaupun nanti ada hal yang kurang yang belum tersampaikan, bisa ditambah dalam tanya jawab. Barangkali itu saja Pak Ketua Ujian Sekolah kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Barangkali itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Beriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ahsan Khobar selaku Kepala Sekolah dari SD Islam Terpadu Persis. Ibu dan Bapak orang tua atau wali siswa SD Islam Terpadu Persis, itu mungkin beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, yaitu terkait persiapan ujian sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan sebagaimana tadi disampaikan, karena di Desa Lengkong itu zona kuning, jadi diperbolehkan untuk melaksanakan ujian sekolah secara tatap muka. Hadirin Ibu dan Bapak orang tua siswa SD Islam Terpadu Persis, untuk acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi
yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh wali kelas, yaitu Ibu Tita dan Ibu Siti Yulia. Kepada Ibu Tita dulu mungkin ya. Kepada Bu Tita, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada Pak Amil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menerangkan sebagian penyelenggaraan ujian sekolah. Maaf, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Jelas, Bu. Selamat malam pada orang tua murid kelas 6 SD IT Islam Terpadu Persis yang telah mengikuti acara sosialisasi ujian sekolah melalui online yaitu Jimit. Saya mungkin akan menerangkan tentang di layar monitor Ibu dengan Bapak sudah disaksikan di sini ada penyelenggaraan ujian sekolah jenjang SD tahun pelajaran 2020-2021. Oke, Bu Imas lanjut. Halo Bu Imas. Oke. Teknis penilaian ujian sekolah untuk jenjang SD untuk tahun ini dibagi ada 2 seperti waktu normal ya Bu ya, cuma nanti penyelenggaraannya yang berbeda, kelasnya juga yang berbeda nanti diberitahukan oleh Bu Yuli. Di sini untuk penilaian ujian sekolah bisa Ibu lihat di slide bahwa di sini ada 9 pelajaran yang akan diujian tertuliskan ya. Nah, di sini ujian teori semua di sini. Ada dari PPKN, kemudian pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa daerah, PJOK, kemudian SBDP. Itu untuk ujian tertulis. Untuk ujian praktek yang harus anak yaitu pendidikan budi pekerti, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa daerah, bahasa Sunda, kemudian PJOK dan seni budaya dan prakarya. Itu ya. Lanjut Bu Imas. Bu. Sebentar. Nah, untuk penyelenggaraannya anak-anak mulai dari jam 7.30 sampai jam 9 dan selesai sampai jam 12 gitu ya. Lanjut slide selanjutnya Bu Imas. Nah, untuk jadwal ujian praktek, nah kami akan menyelenggarakan di 2 sesi kan, di 2 hari kan. Karena sekarang masa pandemi tidak seperti masa normal. Nanti untuk hari Seninnya 2 hari gitu ya, seperti pada hari Senin tanggal 19 sampai 19 dan 26. Itu ya sama-sama hari Senin, dimulai pukul 8 sampai jam 12 itu untuk pelajaran PAI dan budi pekerti ujian praktek, dan pelaksanaan untuk anak itu nanti di sesi. Nanti anak punya jadwal sendiri ke sekolah. Jadi tidak dari pagi sampai siang. Nanti ada yang bagian pagi, mana dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kemudian hari Selasa bahasa Indonesia tanggal 20 sampai 27 April. Kemudian hari Rabu untuk pelajaran IPA tanggal 21 dan 28. Hari Kamis tanggal 22 dan 29. Hari Jumat 23 dan 30. Hari Sabtu tanggal 25 dan 31. Jadwal pelajarannya di sini sesuai dengan di slide ini ya Bu ya. Nah ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada dari Bu Yuli dilanjutkan. Silahkan Bu Yuli. Terima kasih kepada pembawa acara dan Bu Tita. Saya
akan melanjutkan penjelasan dari Bu Tita ya. Ibu serta Bapak yang kami hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi meskipun lewat virtual, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Bapak serta Ibu, tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tita, jadi pelaksanaan ujian sekolah itu dibagi dua, yaitu ujian tertulis dan ujian praktek. Yang mana tadi sudah disampaikan ujian sekolah tertulis itu akan dilaksanakan tanggal 5 April, tanggal 5 April hari Senin ya. Hari Senin sampai tanggal 9 hari Jumat. Ya, tadi nanti insya Allah kami akan membagikan jadwal tertulis kepada anak-anak pada siswa ya itu. Jadi tadi ada 9 mata pelajaran dibagi 5 hari, ada yang 2 pelajaran dan yang hari terakhir hari Jumat 1 pelajaran. Kemudian yang kedua ujian sekolah praktek yang dilakukan praktek itu juga sama, nanti diadakannya secara tatap muka, kemudian nanti pelaksanaannya itu minggu kedua di bulan Ramadan ya, minggu kedua di bulan Ramadan tanggal 19 sampai 31 April. Kenapa lama? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Tita, kami menyelenggarakannya jadi anak-anak di jadwal atau di sesi ya, di sesi tidak langsung anak-anak berkumpul di satu ruangan gitu ya. Jadi kami menyiapkan 2 minggu untuk pelaksanaan ujian praktek gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ujian sekolah ya, baik itu ujian sekolah tertulis dan ujian sekolah praktek. Yang lebih diutamakan adalah siswa itu wajib memakai seragam merah putih ya, plus rompi gitu ya. Jadi diwajibkan memakai seragam merah putih plus rompi. Kemudian untuk perempuan kerudungnya kerudung SDIT Persis. Nah, dalam pelaksanaan ujian sekolah tertulis ada ketentuan, jadi peserta didik itu datang 10 menit sebelum atau lebih awal gitu ya, mulai jam 7.30, jadi 10 menit harus sudah berada di sekolah gitu ya setiap harinya. Kemudian yang kedua, peserta didik diwajibkan juga sarapan ya, karena pelaksanaan ujian sekolah itu sampai siang gitu. Nah, selain sarapan, nanti peserta didik juga kan dari jam pertama itu misalkan hari Senin PPKN dengan PAI dengan PPKN itu ada jeda untuk istirahat, di mana peserta didik itu tidak diperbolehkan untuk jajan atau membeli makanan keluar. Jadi kami ada jeda waktu untuk istirahat, tapi siswa tetap di kelas, gitu ya, tetap di kelas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, jadi siswa membawa makanan dari rumah, gitu. Ataupun nanti kalau misalkan ada POMG berinisiatif mau memberikan konsumsi untuk peserta didik dari dari orang tua gitu ya. Jadi berinisiatif menyiapkan untuk makanan di kala siswa ada waktu jeda untuk jam keduanya gitu. Jadi nanti bisa Bapak serta Ibu membicarakan hal ini gitu ya, karena si anak kan tidak boleh
jajan keluar gitu ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya karena pada waktu sekarang pandemi gitu ya, jadi kami juga menyarankan atau mengharuskan kepada peserta didik itu memakai atau menggunakan protokol kesehatan ya, jadi memakai masker dari rumah. Insya Allah kalau misalkan seperti cuci tangan, hand sanitizer itu disiapkan di sekolah ya. Jadi kalau masker itu diwajibkan memakai dari rumah. Kemudian selanjutnya setelah itu tadi sudah ya seragam. Kemudian peserta didik karena waktunya itu berbarengan gitu, jadi sekaligus dari jam kedua itu dari jam 9.30 sampai jam 12. Jadi otomatis semua langsung keluar, dan kami harapkan kepada para orang tua udah siap menjemput, tapi kami harapkan juga tidak terlalu lama menunggu di sekolah untuk menjemputnya. Jadi diperkirakan berapa menit dari rumah ke sekolah gitu. Jadi supaya tidak tetap kami mohon kerjasamanya untuk tidak berkerumun gitu ya. Jadi nanti insya Allah nanti ketika sudah hampir selesai, kami akan mengumumkan di WA grup kelas masing-masing. Itu mungkin penjelasan dari untuk pelaksanaan ujian sekolah tertulis dan ujian praktek. Jadi untuk ujian praktek nanti mungkin akan lebih ada penjelasan lagi untuk teknik pelaksanaannya gitu. Jadi kami tidak sekarang untuk menyampaikan hal tersebut supaya nanti bisa sesuai kondisi gitu ya. Itu mungkin untuk penjelasan pelaksanaan ujian sekolah tertulis dan ujian sekolah praktek. Terima kasih. Silakan Pak Amil untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Dari Ringdoa jazakumullahu khairan katsiran kepada wali kelas dari kelas 6 yaitu Ibu Tita dan Ibu Yuli. Ibu dan Bapak, orang tua siswa kelas 6 SD Samtul Persis, untuk selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami tentang sosialisasi tadi, bisa ditanyakan. Dan untuk tertib pertanyaannya, silakan nanti sebutkan nama untuk orang tua yang ingin bertanya, dan nanti jika dipersilahkan, silakan untuk bertanya dengan menyebutkan orang tua dari siapa. Mangga Ibu dan Bapak, orang tua siswa, silakan. Boleh saya Pak Amil? Siapa? Orang tua dari Najri. Oh iya, mangga Ibu. Langsung aja. Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amil yang sudah memberikan saya kesempatan. Yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, untuk pelaksanaan ujian itu kan biasanya ada biaya-biaya ya Pak Amil ya? Iya. Nah mungkin ini memang dari kemarin-kemarin banyak juga orang tua yang menanyakan mungkin untuk persiapan mungkin. Jadi kalau bisa ada pemberitahuan gitu supaya kami pun nggak ngedadak gitu Pak Amil. Untuk besaran biaya berapanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini masih nyambung dengan biaya yang tadi mungkin. Kalau nggak salah kan tahun kemarin sebelum pandemi itu ada rencana studi tour gitu ya Pak Amil ya? Iya. Nah, apakah biaya studi tour yang kemarin itu, karena ini udah kelas 6 mungkin anak-anak, untuk pelaksanaannya pun mungkin untuk anak kelas 6 sekarang mungkin nggak bisa mungkin ya kalau ngelihat waktunya, tapi entah kebijakan dari sekolah seperti apa gitu terkait dengan kegiatan yang kemarin hendak dilaksanakan tapi tidak jadi gitu Pak Amil. Iya, terima kasih Bu. Ada. Iya. Kemudian
yang selanjutnya mungkin terkait dengan pemakaian seragam, kan anak-anak tuh sudah maksudnya tuh tambah tinggi itu ya Pak Amil ya. Ya. Dengan kalau untuk membeli lagi kan kayaknya sayang gitu, karena cuman untuk dipakai ujian saja. Mungkin dengan baju yang seadanya mungkin tidak masalah ya, tapi kami juga mungkin mengusahakan itu untuk serapih mungkin walaupun rada-rada ngatung panginten gitu Pak Amil. Jadi maksudnya mohon kebijakan juga dari sekolah, karena memang kondisi anak-anak kan ternyata setahun kemarin itu pesat gitu pertumbuhannya gitu Pak Amil. Mungkin itu terus sudah lama nggak dipakai, tiba-tiba pas dicobain, aduh ternyata udah pada cukup gitu. Ya benar. Ya mungkin sementara itu, mungkin nanti ada tambahan dari orang tua yang lain. Terima kasih Pak Amil. Ya baik, terima kasih kepada Bunda Lulu, orang tua dari Najri ya. Mungkin ini langsung saja dijawab ya. Jadi pertanyaan dari Bunda Lulu, yaitu orang tua dari Najri, terkait kisaran biaya biaya US dan UAP mungkin nanti akan disampaikan. Kemudian juga kebijakan sekolah, karena betul tahun kemarin itu kita mengagendakan study tour, karena itu waktu kita merencanakan dengan matang, tiba-tiba kondisi COVID seperti ini, maka tempat-tempat wisata seperti itu jadi ditutup, maka kami membatalkan acara study tour tersebut. Kemudian terkait kebijakan seragam, betul tadi ya, ketika sudah kelas 6 mungkin kekecilan. Mangga mungkin akan dijawab oleh Ibu Tita atau Bu Yuli. Ya mungkin sama saya sebentar, nanti ada tambahan mungkin dari Bu Yuli ya, Pak Abel. Ya, mangga. Untuk masalah biaya, kebetulan sekarang kita membahasnya mengenai ujian sekolah dulu ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau biaya sebetulnya untuk biaya ujian itu untuk ujian pesantren. Nah, ujian pesantren mungkin nanti ada rapat online lagi karena kami belum fix ya. Nah, itu kemudian adapun pembiayaan ujian sekolah ini dibiayai sepenuhnya oleh BOS. Jadi kami menerima istilah tidak ada pembayaran dari orang tua gitu untuk ujian sekolah. Nah, untuk pembiayaan itu nanti ada di ujian pesantren. Kami belum selesai untuk menyelesaikan bagaimana tekniknya karena masih kita agendakan fokus dulu ke ujian sekolah, karena ujian sekolah kemarin ketika ada pengawas dari hasil dari Kabupaten Bandung itu seperti itu Bu ya. Jadi kita harus dahulukan ujian sekolah gitu. Kemudian kita pun agak merasa ruas gitu ke sekolah juga. Tadinya kita planning bulan Mei gitu ya. Ternyata harus bulan April. Nah itu. Nah jadi sebetulnya kami pun dari semua SD Sebojong Soang merasa kenapa bulan April gitu ya, dan pembiayaan perencanaan pun kita cut gitu ya. Dan untuk ujian pesantren karena waktunya di PP itu di istilahnya di pusat pimpinan kami di Persis gitu ya. Kita sudah meminta izin untuk nanti pelaksanaannya kita selesaikan dulu ujian sekolah itu. Nah itu bukti Bu ya untuk pembiayaan. Jadi untuk ujian sekolah tidak ada pembiayaan sama sekali dari orang tua. Kemudian yang kedua untuk pemakaian seragam, kami terima kasih pada orang tua yang mungkin ya kata tadi kita SDIT ketika belajar membebaskan untuk supaya memakai pakaian bebas ya di rumah gitu kan ketika belajar. Sebetulnya aturan dari Dinas Pendidikan itu ketika belajar di rumah harusnya memakai seragam ketika jimit gitu ya. Cuman karena kita ada kebijakan, nah seperti itu kemarin kita dengan pengawas sudah berbicara mengenai seragam. Misalkan Pak seragam anak-anak sudah seperti yang Ibu katakan tadi gitu ya, tapi tetap itu wajib gitu ya. Nah nanti ada pun usaha orang tua murid serapih mungkin lah Bu ya. Kami juga paham misalkan apalagi yang misalkan pertumbuhan gitu ya.
Kalau ada yang di sekolah mungkin nanti bisa pinjam di sekolah yang cadangan gitu. Kalau misalkan tidak yang cukup ya, mungkin ada temannya yang kami usahakan sekarang kan yang banyak yang putih merah ya. Jadi yang hijau tidak kami pakai. Kenapa? Karena kalau yang hijau agak sulit gitu ya membeli kita mencari yang sama gitu ya, atau misalkan meminjam pada saudara yang sudah yang istilahnya yang punya seragam SD yang masih kelas 5 tapi gede gitu seperti itu. Misalnya kalau misalkan ada yang bisa kami bantu di sekolah untuk seragam, adalah 1-2 yang inventaris sekolah gitu ya Bu ya. Kalau ada gitu, itu pun bisa kami pinjamkan gitu. Itu mungkin Bu, dari Bu Yuli ada penambahan Bu Yuli. Mangga Bu Yuli, barangkali ada yang ingin ditambahkan terkait pertanyaan. Terima kasih kepada Bu Tita, Pak Amil, kemudian terima kasih juga kepada Bunda Lulu, orang tua dari Najri. Tadi sebelum ini ya, menambahkan untuk seragam juga, pemakaian seragam, mungkin tadi Bunda Lulu minta kebijakan dari sekolah, pasti orang tua menyiapkan serapi mungkin, tapi bukan serapi mungkin ya Bunda, nanti dilihat juga kenyamanan siswanya gitu ya, nyaman tidak anaknya untuk memakai seragam tersebut, misalkan kekecilan gitu ya, kemudian itu ngatung gitu ya, pendek gitu, sudah pendek itu dalam arti kenyamanan juga ya, jadi harus diperhatikan juga, selain rapi mungkin nyaman juga untuk dipakai oleh anak, karena hampir 4,5 jam anak atau peserta didik berada di sekolah gitu ya. Kemudian yang terkait biaya studi tour ya, yang tadi Bunda Lulu tanyakan, insya Allah mungkin kami akan mengembalikan uang tersebut gitu sesuai yang siswa yang sudah mendaftar gitu. Jadi nanti kami juga akan mengkoordinasi kepada orang tua ya, sebagai staf POMG mungkin ya gitu, nanti bagaimana baiknya, apakah uang tersebut dikembalikan langsung staf POMG atau masih tetap simpan di bendahara sekolah gitu. Jadi nanti kami koordinasikan kembali gitu ya, tapi otomatis ya, secara otomatis uang tersebut karena tidak mungkin digunakan, jadi kami pihak sekolah akan mengembalikan uang tersebut. Dan sebelum ada yang bertanya mungkin ya, takut lupa, jadi insya Allah khususnya untuk kelas 6 itu ada acara foto untuk ijazah gitu, dan insya Allah kami sudah jadwalkan itu di hari Rabu ya, di hari Rabu itu juga sama di sesi nanti di WA grup kelas masing-masing akan di-share jadwalnya. Itu mungkin Pak Amil untuk pertanyaan Pak Bunda Lulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tita dan juga Bu Yuli. Itu mungkin Bunda Lulu atau orang tua dari Najri terkait pembiayaan US, betul itu dari dana BOS. Kemudian study tour insya Allah, pendaftaran uang yang telah masuk insya Allah akan dikembalikan, dan juga pemakaian seragam itu karena dari dinasnya wajib. Mungkin dari orang tua tadi ya bisa meminjam, atau insya Allah dari sekolah kalau ada bisa nanti dipinjamkan. Ya. Itu mungkin dari Bunda Lulu. Gimana Pak Hasan? Ya. Tambahan. Mangga. Terima kasih Pak Amil atas waktunya. Ini untuk menambahkan saja ya jawaban untuk Bunda Lulu. Sebelumnya terima kasih Bun telah menanyakan hal yang itu. Jadi intinya bahwa waktu ini, saat ini kita melaksanakan sosialisasi, yaitu diantaranya kenapa harus diadakan sosialisasi. Satu, baik mau ujian sekolah, baik mau melalui daring ataupun tatap muka, tetap saja harus memakai seragam. Itu intinya, harus sosialisasi itu. Yang kemudian
ya tadi betul sudah diterangkan oleh Ibu Tita bahwa untuk ujian sekolah ini karena yang punya program penyelenggaraannya Dinas Pendidikan, jadi Ibu jangan pikir-pikir biayanya berapa, biaya untuk US tapi ya bukan uang untuk ujian sekolah sampai kepada penulisan ijazah. Hanya saja mungkin di sini ya yang tadi ya kenapa harus kami sampaikan sekarang ya sebelum ujian sekolah. Mungkin dari sekarang ibu-ibu mulai memikirkan di mana ya belinya seragam, apa di Declot, apa di Dia atau di mana. Nah itu mungkin karena memang itu dalam juknisnya ya, siswa itu harus pakai seragam. Itu silakan mau seragam sekolahnya misalkan karena banyak swasta misalkan ada batik ada apa. Tapi kami putuskan kemarin itu dengan Ibu Tita ya dan rekan-rekan panitia semua yang mudah sajalah yang bisa dibeli di pasar baru, yang bisa dibeli. Nah itu. Nah yang terakhir mungkin ini untuk penambahan pertanyaan dari Bunda karena memang ya apalagi di masa pandemi ini ya kita itu ya seolah-olah jadi sempit gitu. Apalagi untuk mengadakan persiapan uang kan beratlah untuk ini. Oleh karena itu nanti mungkin bisalah sambil berjalan kita mengadakan acara atau momen untuk ibu-ibu sebab kami pun di sini di sekolah tidak tahu mau bagaimana momen yang penting itu bagi anak-anak kelas 6. Masa setelah ujian beres begitu saja sudah aja beres kan kasihan ya. Kadang-kadang saya jadi gimana ya, bukan terharu, sedih lah terus terang. Jadi tidak bisa ada acara ya namanya juga perpisahan ya. Ya harus ada dulu acara kalau dulu tapi mungkin karena ada pandemi ya kita mungkinlah adakan acara ya wajar kalau wisudawan gitu ya tidak terlalu banyak biaya. Nah terakhir mungkin untuk studi tour untuk itu semua ya itu ibu langsung komunikasi saja dengan wali kelasnya. Barangkali itu saja Pak Amil, terima kasih. Ya terima kasih Pak Hasan yang telah menambahkan tadi ya pertanyaan dari orang tua Najri. Di sini saya akan bacakan, ini ada pertanyaan dari chat. Yang pertama dari mamahnya Arvina. Saya bacakan. Saya mamahnya Arvina mau nanya perihal baju seragam yang sudah tidak muat. Apakah boleh ujiannya menggunakan baju muslim yang bebas dan sopan? Itu Pak Hasan mungkin barangkali akan menjawabnya dari Pak Hasan. Atau cukup mungkin tadi? Jadi memang itu harus seragam Bu. Silakan mau seragamnya ibu-ibu mau ini dimisalkan ya seragamnya ingin ibu-ibu yang punya misalkan PMK ya silakan tapi waktunya bisa enggak, belum lagi komunikasi koordinasi dengan orang tua yang lain ya. Yang penting seragam karena ketika ujian sekolah itu kan kita itu wajib mengirimkan si foto tersebut ya walaupun bukan dalam bentuk video tapi foto itu dikirimkan bahwa kita itu bukti fisik telah melaksanakan ujian sekolah. Tetapi harus ada ciri khusus bahwa ini bukti adalah murid sekolah yang sedang melaksanakan ujian sekolah itu buktinya itu pakai seragam. Memang maunya ya sesederhana itu pikiran saya juga. Sederhananya itu ya sudah sajalah. Yang penting mah nutup aurat, yang penting sopan mungkin ya apalagi buat perempuan. Hematnya memang seperti itu. Tapi harus seragam. Ya. Nah, kalau bisa mah ya Ibu Muna Lulu kalau ada sempat waktu besok mungkin ya dengan dengan orang tua murid ke sana ke pasar baru beli seragam. Tapi itu tidak mungkin ya. Udah yang sederhana itu ya yang murah
Kalau menurut saya termasuk murah lah, sudah jadi beli ya. Itu besaran kecilnya itu kan sudah ada ketentuannya di toko itu, di toko pakaian itu. Bisa di dekolot, bisa di gria. Yang jelas sekarang itulah mudah didapat lah yang merah putih itu. Barangkali itu Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kemudian pertanyaan dari Mama Sabrina, setiap hari anak-anak seragamnya. Iya, punten Pak Amir. Gimana? Siapa? Orang tua dari Boleh nama sedikit Dari orang mamahnya Arvina. Mama Arvina. Masih Ya. mamahnya Arvina. Mangga Ibu. Apakah menanyakan ya, apakah ada kebijakan lain? Misalkan kita tetap bisa ujian dengan secara online. Kalau ini ya, apakah ada pilihan lain nih atau alternatif lain? Misalkan ujiannya itu dilaksanakan secara online dan siswa tetap kan kalau online juga meskipun itu hanya setengah ya, menggunakan seragam kerudung dan seragam gitu untuk tanpa harus ketahuan itu tidak muat kan, bisa saja seperti itu gitu. Apakah itu bisa dijadikan alternatif dan tidak keluar dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh dinas gitu. Jadi siswa kalau memang begitu gitu, apakah masih bisa kita menggunakan melakukan ujian secara online, dan memang kalau harus diwajibkan harus ada foto mengenakan seragam, saya pikir kita bisa bukan mengakali ya. Alternatifnya adalah siswa tetap menggunakan seragam meskipun tidak keseluruhan, dan siswa tetap kelihatan dia menggunakan seragam seperti yang diwajibkan oleh dinas gitu. Kalau memang ya gitu, alternatif ini diberikan atau tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah, bahwa pemerintah hanya melihat bukti fisik, anak harus ujian dengan menggunakan seragam secara online dan siswa dalam keadaan ujian menggunakan seragam meskipun itu setengah badan gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Mama Arvin. Itu mungkin Pak Hasan. Jadi pertanyaan tambahan mungkin apakah ada alternatif lain mungkin terkait pelaksanaan ujian sekolah ini. Mungkin tadi mengusulkan secara online. Mangga Pak Hasan, barangkali. Kalau mau pakai seragam ini pakai seragam baju muslim sopan ketika ujian sekolah, boleh asal seragam dengan yang lainnya. Ya. Dan punten bukan begitu maksud saya. Tadi kan Bapak bilang, Pak Hasan bilang bahwa dinas kalau ketika itu ujian itu dilaksanakan secara luring, otomatis anak memang harus memakai seragam. Karena dinas hanya ingin melihat bukti fisik bahwa anak itu menggunakan seragam ketika ujian. Nah, oke, kalau itu, nah, tapi saya bertanya, bagaimana kalau ujiannya dilakukan secara online, di mana kita bisa memfotokan siswa melakukan kegiatan ujian dengan mengenakan seragam tanpa harus kelihatan bahwa seragam itu tidak muat, karena mungkin hanya sebatas badan ya, ketika siswa dipoto bahwa mereka sedang melaksanakan ujian secara online dengan menggunakan seragam. Apakah itu masih bisa dijadikan alternatif tanpa harus berseberangan dengan kebijakan dinas? Tadi Bapak sampaikan kalau dinas itu ingin melihat bukti fisik siswa sedang melaksanakan ujian secara menggunakan seragam gitu. Itu saja Pak. Jadi gini, mungkin tadi saya belum sempurna menyampaikan mungkin ya. Jadi gini, pertama bahwa kami di SDIT ini ya untung kita ada sosialisasi melaksanakan atau pelaksanaan ujian sekolah akan dilaksanakan secara luring, maksudnya tatap muka. Satu, ini keputusan sekolah, ya, itu satu. Dan saya sudah koordinasi dengan petugas gugus tingkat kecamatan, Desa Cipagalo juga, ya gugus desa, apalagi dengan pengawas. Nah, semuanya kami diawasi terus terang ya.
Satu itu, jadi kami mampu siap untuk melaksanakan ujian sekolah dengan cara tatap muka. Satu. Yang kedua, ya, yang sebenarnya walaupun nanti misalkan ini di tingkat Kabupaten Bandung atau di desa mana atau ada sekolah, ya, karena yang lainnya itu karena muridnya banyak, kelasnya sedikit, jadi istilahnya kombinasi, Bu. Ada yang setengahnya daring, setengahnya tatap muka. Karena kelas yang sedikit, murid banyak. Tetapi kalau di kita, setelah pengajuan ke pengawas, jumlah siswa kelas 652, kemudian kelasnya mampu, ya, minimal 6, itu bisa dilaksanakan, ya, dengan cara tatap muka. Nah, kalaupun nanti ada yang pelaksanaan ujiannya itu secara online, tetap saja harus pakai seragam. Itu walaupun online. Ini misalkan, ya, ternyata ada 1-2 anak, maaf, ya, dalam tanda kutip, sakit Pak, masa harus sakit harus ke sekolah, misalkan terpaksa harus dengan cara daring, ini dimisalkan. Tetap saja si anak itu di rumahnya harus pakai seragam. Hanya namanya juga seragam, ya, bahwa semuanya harus sama. Itu terserah mau hijau, mau batik, hijau. Tetapi kalaupun nanti, ya, saya juga maunya ada ciri khas lah, seragam ciri khas SDIT misalkan. Tetapi takutnya begini, ya, takutnya belum menjahit dulu misalkan, belum Pak ini harus beli dulu di mana, misalnya ini karena waktu dan biaya mungkin lah yang akan membengkak, ya lebih baik kami putuskan merah putih itu, ya, jadi kerudungnya putih, tadi bawahnya itu merah, barangkali itu Bu. Baik, itu mungkin Mama Arvin, jawaban dari Pak Hasan. Pak Amil, mungkin Ibu mau menambahkan sedikit, boleh? Mangga, Bu. Mama Arvina, mungkin saya akan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasan untuk bagaimana kalau misalkan di sana pertanyaan kedua, ya, menggunakan seragam tapi di rumah gitu, ya. Nah, kami sudah di sini ada syarat kalau misalkan seperti tadi Pak Hasan dikombinasikan orang tua seperti tadi kalau ada yang sakit harus di rumah, itu harus minimal di rumahnya ketika di rumah siapa gitu. Jadi di sini ada persyaratan yang harus diselenggarakan oleh di rumah, jadi tidak boleh satu orang di rumah gitu. Di sini ada syaratnya jumlah peserta ujian yang di rumah harus berkelompok maksimal 5 orang. Dan orang tua itu, di tempat orang tua itu harus ada izin dari RT RW. Kemudian harus menyediakan meja tulis. Dan kami nanti pengawas dari sekolah akan datang kalau misalkan itu bila diperlukan gitu. Dan jadi syarat-syaratnya orang tua sendiri yang harus mengurus gitu. Untuk persyaratan untuk ujian sekolah di mungkin kebijakan kabupaten beda dengan kota Madya atau dengan di pusat gitu, ya. Kami juga sudah mempertanyakan ini ke pengawas gitu, ya. Bagaimana Pak misalkan nanti seperti ini. Nah, itu syaratnya seperti itu. Kemudian di sini kedua, rumah yang digunakan sebagai tempat ujian harus memenuhi protokol kesehatan. Di depan harus ada peralatan cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Dan anak itu yang datang ke rumah itu minimal maksimal 5 orang gitu. Kalau misalkan hanya ada 2, ya berarti 2 orang itu digabung di sana gitu. Tuh, Bu. Mungkin itu, dan tadi harus ada izin dari pemerintah setempat, dari RT RW itu harus ada izin, dan kami akan memprosesnya nanti ke Korwil, kemudian langsung ke Dinas Pendidikan gitu. Dan di sana juga harus ada menyiapkan surat kesediaan orang tua yang di rumahnya digunakan sebagai tempat ujian. Kemudian orang tua mengizinkan anaknya menjadi peserta ujian untuk mengunjungi untuk di tempat orang tua yang diizinkan itu. Itu mungkin Bu syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu Bu. Dari sekolah kalau misalkan diselenggarakan di rumah. Iya.
Izin bertanya Pak, izin bertanya Pak, Bu. Sebentar. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Gita dan juga Pak Hasan atas penjelasannya. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Arvin. Kemudian siapa? Silakan. Izin bertanya Pak Amil dari Silakan. orang tua Talita Azizah Gunawan. Iya, mangga Ibu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Gini Pak, mau nanya, kalau misalnya ini kan ujian wajib ya, misalnya kayak tadi bilang tatap muka. Tapi sesuai misalnya yang saya tahu gitu ya, nggak tahu perkembangannya sekarang, bahwa itu kan kalaupun ada pertemuan sekolah tatap muka, itu kan kembali lagi ke izin orang tua mengizinkan anak atau tidak. Kalau misalnya memang tidak mengizinkan kan bisa menandatangani surat untuk gitu ya yang bermaterai itu. Nah itu untuk ujian ini apakah ada hal seperti itu enggak? Misalnya orang tua ada kendala misalnya tidak maksudnya ada satu hal kendala yang urgent banget gitu untuk anak tidak bisa tatap muka, itu bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan dari orang tua Talita ya terkait, karena ini termasuk ujian sekolah itu adalah hal yang wajib. Tadi dari orang tua Talita, bagaimana kalau tidak bisa si anak tersebut mungkin tidak bisa untuk murid ya, untuk belajar atau ujian sekolah? Iya, karena barangkali betul berhubungan dengan pertimbangan kan masih kondisi pandemi gitu kan. Setiap orang tua kan punya pertimbangan masing-masing gitu kan. Ya. Walaupun ini kan wajib, tapi kan kalau yang saya tahu dari Menteri Pendidikan kan balik lagi ada izin orang tua. Ya, mungkin tiap orang tua punya pertimbangan masing-masing yang porsinya beda-beda gitu. Mohon maaf Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mamah Talita. Mungkin Pak Hasan atau Bu Tita dan Bu Yuli barangkali akan menjawabnya terkait izin dari orang tua mungkin. Silakan. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, pada dasarnya kami sekolah SDIT bukan mewajibkan tapi akan melaksanakan ujian sekolah dengan cara tatap muka. Jadi mungkin kalau saya mau buka-bukaan bahwa di Kecamatan Bojong Soang ini karena ada ketua PGRI, ada ketua KKG ya, kepala sekolah, itu sudah kami terima waktu dalam rapat bahwa dengan segala pertimbangan apapun di Kecamatan Bojong Soang ini akan dilaksanakan ya dengan cara tatap muka. Dan itu pun ada catatan ya, setelah menempuh berbagai macam persyaratan atau dengan istilah protokoler kesehatan, menyediakan ini, misalkan anaknya harus sehat. Kemudian alhamdulillah di kita di SDIT sudah punya minimal ada 5 Bu, ada 5 yang itu pendeteksi suhu itu ya. Nah, jadi semuanya kami tempuh. Nah, tapi apabila ada yang masih saja bisa saja sakit, ada orang tua yang yang tadi lah punya pertimbangan, punya kebijakan, kok anak saya juga ingin sehat dan lain sebagainya, itu silahkan, bukan saya menyuruh, silahkan ya, apalagi sakit misalkan atau ada sesuatu yang memang ibu punya keyakinan lebih nyaman di rumah misalnya, itu silahkan. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tita ya, bukan berarti saya menyuruh. Kalaupun ada yang seperti itu, ini teknisnya kalau ada ibu yang seperti itu atau ujian sekolah dilaksanakan di rumah melalui ini, jadi tidak ada Bu, bahwa walaupun dikerjakan di rumah itu tetap saja tatap muka.
walaupun di rumah. Nah, oleh karena itu nanti ya yang akan ribetnya itu mungkin ada pengawas kunjung. Satu itu ada pengawas kunjung, kemudian soalnya diberikan, terus diambil lagi. Jadi dikerjakan itu sebetulnya itu tatap muka, artinya bahwa peserta ujian sekolah itu menerima lembaran-lembaran soal, menerima LJK, ya menerima. Hanya nanti ribetnya untuk ini ada pengawas kunjung. Satu itu. Yang kedua, Ibu harus menyiapkan dulu ya berbagai fasilitas, baik itu fasilitas alat untuk menulis, meja dan lain sebagainya. Kemudian itu yang paling ini ya kita harus izin dulu ke pemerintah setempat, minimal RT. Ya, setelah RT diketahui sama RW sudah ada, jadi cukup 2 lah, ya, RT RW. Nah kalau Ibu misalkan mampu apa kebetulan saya RT-nya, suami saya RW-nya, ya mungkin itu masih mendingan lah, tinggal direncanakan. Tetapi kalau seandainya, harus ada RT-nya di mana, gitu kan, RW-nya di mana, takut RT-nya tidak ada di rumah dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan melanggar daripada juknis itu semua, yang pentinglah mengadakan, gitu ya. Nah mungkin kami dari pengawas mendapatkan teguran. Nah nanti dulu. Nah oleh karena itu, Bu, nanti 1 hari, 2 hari, pas 2 hari, misalkan hari Senin tanggal 5. Antara tanggal 6, tanggal 7 ada monitoring dari pengawas Korwil. Jadi nanti di sana kita dituntut untuk mengisi begini, ya. Apakah dilaksanakan dengan cara tatap muka, checklist. Berapa persen, misalkan ada berapa, itu diisi, artinya dikontrol. Nah kalau seandainya masih ada, ya nggak jadi masalah. Ya dikontrol juga asal kita betul. Ketika dikontrol dan dikonfirmasi, ketika dipinta surat izin dari RT ada, itu kan nggak jadi masalah. Nah, jadi kalau di sekolah itu, ya kami laksanakan tatap muka, tapi di sekolah itu kiranya tidak ribet lah, insya Allah Bu. Di sini satu kelas itu maksimalnya itu kalau nggak salah 10 orang satu kelas, ya 7 orang mungkin ya. Nah, sebab kalaupun nanti di rumah bukan berarti cara online. Ya, si anak tersebut, si peserta ujian tersebut diberikan lembaran soal, diberikan LJK, lembaran jawaban juga. Jadi sama saja lah. Hanya yang membedakannya itu diam di rumah, berangkat ke sekolah. Itu barangkali mudah-mudahan lah bisa dapat memperjelas sedikit. Ayo Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Hasan atas penjelasannya. Jadi kita bisa memahami ya. Di sini juga ada pertanyaan tadi terkait. Ya, Pak Amir, maaf nyambung lagi gimana? Pak Amir. Ya, gimana, terima kasih Pak Hasan penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, saya sih bukannya ini, saya pribadi bukannya tidak percaya terhadap protokol kesehatan sekolah dan lain sebagainya, bukan Pak, bukan seperti itu. Cuman hanya saja kan barangkali ada pihak orang tua atau misalnya yang punya trauma tersendiri dengan pandemi ini, sehingga untuk memungkinkan, ya misalnya ada salah satu keluarganya yang pernah jadi korban meninggal akibat COVID atau apa, jadi kan mungkin trauma itu tuh masih berbekas gitu. Nah, kalau misalnya itu ternyata tidak bisa ini, mungkin bagaimana ya setelah penjelasan Pak barusan gitu. Ya paling nanti mungkin saya konsultasi secara langsung dengan wali kelasnya mungkin ya Pak ya. Ya, gitu aja. Baik, Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita untuk pertanyaannya. Jadi di sini mungkin kita juga memahami setiap anak mungkin tadi betul melihat kondisi masing-masing ya. Ada yang mungkin karena tadi memiliki saudara yang terjangkit COVID, mungkin tidak bisa untuk berangkat ke sekolahnya. Itu tadi solusinya mungkin
kita memutuskan luring, adapun tidak bisa, maka sesuai Juknis itu ada protokol kesehatan yang harus dilakukan nanti kalau diadakan di rumah masing-masing. Itu mungkin pertanyaan dari Mamah Talita. Kemudian selanjutnya ini terkait pertanyaan dari chat. Terkait Mama Sabrina nih, setiap hari anak seragamnya menggunakan seragam merah putih, itu sudah dijawab ya. Jadi setiap hari menggunakan merah putih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi ini sudah dijawab ya, sebaiknya ujian secara online. Jadi tetap kita meskipun kombinasi, jadi ujian tetap dilaksanakan di sekolah. Adapun yang tidak bisa mungkin itu bisa dilaksanakan di rumah, tapi tidak online. Tetap di sekolah itu ada pengawas, namanya pengawas kunjung. Kemudian pertanyaan dari Mamah Almaira, mohon informasi terkait ujian praktek PJOK. Apakah ada praktek renang? Jika ada, mohon infonya karena seragam olahraga sudah sempit dan baju renangnya juga sama. Jadi bisa prepare. Ini mungkin pertanyaan baru, barangkali Pak Hasan, Bu Tita, atau Bu Yuli terkait ujian praktek PJOK, barangkali mau dijawab. Oke, Pak Amel, sama saya dicoba untuk menjawab pertanyaan dari mamahnya Almaira ya. Tuh. Oh iya, Mama. Untuk praktek PJOK itu tidak ada renang. Jadi kami untuk praktek-praktek kami usahakan yang termudah gitu, yang pernah anak kerjakan di rumah diulangi kembali. Kemudian yang PJOK kami tidak akan menyelenggarakan renang dan olahraga pun nanti kita lihat kondisinya. Memang seragam olahraga juga sudah sudah pada sempit gitu kan. Nah nanti untuk pakaian olahraganya mungkin nanti bisa dikondisikan dengan Pak Diki ya. Nanti ada komunikasi lagi dengan wali kelasnya masing-masing untuk ujian praktek gitu. Itu saja mungkin Pak Amil. Baik, terima kasih Bu Tita. Itu pertanyaan dari Mama Almaira ya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan. Kalau PJOK mungkin nanti dikoordinasikan dengan Pak Diki. Kemudian di sini ada yang ngasih saran untuk seragam sekolah agar lebih murah dirombak saja. Kemudian ini ada dari Mamah Una. Semoga dalam pelaksanaan ujian nanti semua diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Ada waktu sedikit lagi. Barangkali ada yang masih penasaran terkait pelaksanaan ujian sekolah ini. Silakan. Jika tidak ada, mungkin akan kita cukupkan sampai di sini. Ada untuk waktu lagi, silakan. Pak Amil. Gimana? Mohon mungkin untuk kisi-kisi tiap mata pelajaran yang akan diujikan, apakah itu yang secara tertulis ataupun secara ujian sekolah praktek, mungkin lebih awal aja di share di grup orang tua dan siswa, jadi supaya saling mengingatkan saja gitu. Terima kasih. Terima kasih. Masukan dari Mamah Almaira terkait kisi-kisi, mungkin insya Allah nanti kami koordinasi. Insya Allah akan di-share secepatnya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari orang tua. Pak Amil. Silakan. Ini, mumpung ingat ya, itu betul Ibu mengingatkan saya kepada kisi-kisi sampai hari ini Bu ya, karena memang jadi gini, ini perlu disampaikan bahwa soal US itu adalah produk daripada para gugus, ya, produk para gugus. SDIT itu misalkan masuknya ke gugus Cipagalo, ada gugus Lengkong, ada 6 gugus. Nah ternyata, ini perlu kami sampaikan, nanti hubungannya dengan kisi-kisi. Ternyata setelah dibuatkan oleh gugus,
Misalkan gugus Cipagalo kemarin Bu Tita kalau nggak salah PKN atau matematika, nggak tahu lah apa gitu ya. Nah, disetorkan ke Korwil, di Korwil itu diedit lagi. Ya, jadi kalaupun kita meminta ke gugus itu nanti belum tentu benar, belum tentu objektif, ya masih dipertanyakan karena soal-soal yang dari gugus yang sudah disetorkan itu diedit lagi. Siapa tim pengeditnya? Tim pengeditnya itu satu, unsur PGRI. Yang kedua, unsur pengawas. Yang ketiga, unsur guru kelas 6 yang oleh mereka dianggap profesional. Ya, itu. Nah, saya tanyakan, Bu, anak saya itu harus sudah siap-siap, mana kisi-kisinya, gitu kan saya tanyakan. Nah, sampai saat ini, malah tadi sama saya ditanyakan lagi. Ya, apalagi Bu Tita nanyain sama saya, Pak, mana kisi-kisi, Pak, mana. Itu betul. Nah, kita ini hanya selang beberapa hari lagi lah, anggap. Kurang seminggu mah ya akan melaksanakan. Nah, insya Allah untuk teknisnya ya Bu, nanti kalau sudah kisi-kisinya betul-betul peak, karena hanya katanya, ya menurut berita, hanya ada dari 9 soal yang akan diujikan itu sudah peaknya itu baru beberapa mata pelajaran, tetapi mungkin ingin semuanya setelah selesai baru ya akan di-sharekan di grup kepala sekolah. Nanti kalau sudah di-sharekan ke grup sekolah, kisi-kisi itunya ya dalam bentuk file mungkin ya, dalam bentuk file. Nanti saya kasihkan kepada wali kelas dan nanti wali kelas mungkin diidikan ke ini. Tapi mudah-mudahan saya menuntut Bu, paling telat itu ya hari Rabu hari Kamis lah. Saya sudah menuntut ya. Mudah-mudahan pada hari Rabu hari Kamis ibu dan peserta ujian sudah menerima kisi-kisi yang 9 mata pelajaran itu. Karena ada 9 mata pelajaran yang akan diujikan ya sampai kepada PAI. Barangkali itu, terima kasih Buya mengingatkan kepada saya, Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Hasan. Tadi betul ya terkait kisi-kisi, insya Allah nanti akan ditanyakan. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari chat. Saya baca. Mohon agar diinfokan langsung ke anak-anak oleh wali kelas terkait menu selama ujian. Apakah 4 sehat 5 sempurna dan wajib membawa air minum yang cukup? Karena sebagian anak menurut informasi susah jika dibawain makanan dari rumah, apalagi anak-anak laki-laki. Barangkali ada yang mau ditanggapi Pak Hasan? Atau langsung saja? Oke, Pak Amir menambahkan untuk gimana? Tadi saya dengar dari Bu Yuli, ya tadi Bu Yuli menjelaskan untuk mengingatkan itu selalu kita mengingatkan, memang anak laki-laki biasanya yang agak kurang memperhatikan ya, apalagi kalau ujian itu kan harus sarapan dulu gitu, mungkin orang tuanya yang harus menyiapkan sarapan dulu, karena apalagi ujian sekolah tertulis pagi-pagi ya mulainya, berarti anak yang biasanya datang ke sekolahnya suka telat, berarti orang tuanya sudah harus menyiapkan makanannya dari jam 6:30 mungkin harus sudah menyiapkan, kemudian bawa bekal untuk nanti istirahat dibawa gitu. Ya wayahna gitu orang tua sekarang yang harus, karena kami di sekolah tidak ada yang menjual ya Bu ya, tidak ada jual makanan dan kami dilarang untuk membuka dulu. Jadi tadi ada usulan itu mau dari POMG nanti buat istirahat, misalkan ada dari uang kas, misalkan di koordinat nanti diberikan jam 8:30 nanti kami pihak panitia diberikan pada siswa snack itu gitu kan, atau misalkan memang orang tua sudah menyediakan dari malam sudah menyediakan, nanti besok anak bawa ini gitu, sudah nanti tidak ketinggalan gitu di tas, sudah masukkan ke tas gitu cemilan dengan minumannya gitu. Mungkin itu untuk makanan sehat dan 5 sempurna gitu ya. Ya, terima kasih Bu Tita atas penjelasan terkait makanan ya, makanan yang akan dibawa oleh anak ketika ujian sekolah nanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini
Saya baca dulu, ini dari atas. Terima kasih kepada Bapak, kepala sekolah, Ibu wali kelas, dan yang mewakili untuk penjelasannya. Semoga berjalan lancar, sehat untuk Bapak, Ibu guru, dan murid yang akan melaksanakan ujian. Amin. Kemudian selanjutnya, bulan Ramadan, Umi pas ujiannya. Kemudian, di sini tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya dari chat. Pak Amil boleh menambahkan sedikit tuh. Ya, Pak. silakan. Orang tua dari siapa? Nazri, Pak Amil. Nazri, mangga Ibu. Punten, tadi kan ada jadwal yang sudah di-sharing ya, jadwal ujian. Cuman tadi memang nggak keburu nyatet. Apakah itu nanti di-share lagi melalui PDF atau apa gitu di grup orang tua biar kami juga ada catatannya gitu Pak Amil untuk mengingatkan ke anak-anak. Oh iya, baik. Terima kasih Bunda Lulu. Insya Allah ya untuk jadwal akan kami bagikan melalui wali kelas. Nanti insya Allah sama wali kelas di-share atau dibagikan ke grup mungkin itu. Bunda Lulu. Itu saja mungkin. Ada lagi? Terima kasih Pak Amil. Ya, sama-sama Bu. Barangkali ada lagi yang lain atau sudah dicukupkan saja? Barangkali ada yang Pak Amil sedikit menambahkan aja. Ya, sedikit menambahkan aja. Mungkin untuk kedepannya kita bisa coba ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak kita. Saya tidak tahu di sini apakah ada pengawas dari sekolah atau gimana supaya apa yang kita sampaikan juga langsung kepada beliau-beliau yang di atas sana gitu terkait dengan kebijakan tidak hanya pada ujian saja, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang memang akan lebih baik itu didengar langsung oleh pengawas gitu. Ya salah satunya terkait dengan kebijakan yang ada di dinas gitu. Itu saja. Terima kasih Pak Mil. Baik, terima kasih juga Mas Arvin. Barangkali mau ditanggapi oleh Pak Hasan, Bu Tita atau Bu Yuli. Pak Amil, ya itu nanti ada monitoring ya dari pengawas insya Allah Bu. Untuk selanjutnya ini mumpung ingat ya untuk bukti bahwa kita telah melaksanakan sosialisasi dengan orang tua peserta ujian sekolah. Karena itu nanti harus diakhiri kita berfoto bareng Amil. Barangkali itu. Oh iya. Baik, itu mungkin. Ini di agenda acara sebagaimana yang telah kami agendakan untuk acara sosialisasi ini kita sampai jam 9. Jadi ada waktu beberapa menit lagi. Barangkali ada yang masih penasaran dan ingin ditanyakan silakan. Atau mungkin misalnya nanti hal-hal teknis bisa ditanyakan lagi ke wali kelas masing-masing. Jika tidak ada yang tanyakan mungkin akan ditutup. Cukup Ibu dan Bapak orang tua kelas 6 untuk sosialisasi hari ini. Ya insya Allah udah cukup Pak. Cukup ya, Alhamdulillah. Tadi sebagaimana yang diinformasikan oleh Pak Hasan, sebelum ditutup ini ada sesi dokumentasi dulu. Barangkali Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 6 berkenan untuk menyalakan videonya untuk difoto bersama mungkin ya. Sekali lagi kami mohon barangkali Ibu dan Bapak orang tua kelas 6 berkenan untuk menyalakan videonya. Kita akan foto bersama untuk bukti mungkin ya Pak Hasan, untuk bukti ke dinas. Baik, kita mulai saja ya. Yang belum boleh silahkan nyalakan. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup Pak Hasan? Barangkali. Cukup ya? Ya, sudah cukup. Baik, Ibu dan Bapak orang tua siswa kelas 6 SD Islam Terpadu Persis, alhamdulillah untuk acara sosialisasi hari ini, alhamdulillah telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasan, Kepala Sekolah, kemudian Wali Kelas, Ibu Tita, dan juga Bu Yuli, dan Panitia US. Dan tak lupa kami juga banyak terima kasih kepada seluruh orang tua kelas 6, baik kelas 6A maupun kelas 6B yang telah mengikuti acara sosialisasi hari ini.
Dan kami juga mohon maaf jika dalam sosialisasi ini banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami dari panitia dan juga wali kelas dapat dipahami. Dan jika masih penasaran, ingin ditanyakan atau belum dipahami terkait persiapan US, nanti bisa menanyakan langsung ke wali kelas. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak orang tua kelas 6 untuk sosialisasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lainnya. Assalamualaikum. Persatuan Islam